Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan inkonstitusi dalam UU Cipta Kerja dengan saya sendiri, Kantina Fitriawati, dengan NPM 52216110006. Saya Dian Indahyani dengan NPM 52216111032. Dan saya Pratama Mega Gustiar, NPM 52216111049. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian inkonstitusi. Inkonstitusi adalah suatu hal atau tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi yang mengatur tentang kekuasaan dan pembagian kekuasaan dalam suatu negara, serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Jika suatu hal atau tindakan dianggap inkonstitusional, maka dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak sah secara hukum. Selanjutnya, pengertian dari UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja adalah undang-undang yang disahkan pada tahun 2020 di Indonesia dan bertujuan untuk merombak sistem perizinan dan kemudahan berusaha di Indonesia. UU ini merupakan UU yang cukup kontroversial, di mana banyak mendapat kritik dari berbagai kalangan karena beberapa pasal dianggap bertentangan dengan konstitusi. Tujuan diciptakan UU Cipta Kerja, yaitu pertama meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Melalui UU ini, pemerintah ingin mempercepat reformasi regulasi dan perizinan di Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi, menarik investor, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan menjamin kepastian hukum dan hak-hak pekerja, serta memperbaiki infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Pasal-pasal yang kontroversi dengan sumber hukum. Yang pertama, pasal 5 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengubah undang-undang yang ada melalui peraturan pemerintah. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, pasal 6 ayat 1 UU Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mempermudah pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi pekerja yang bekerja dalam jangka waktu tertentu atau pekerjaan tertentu tanpa harus membayar pesangon. Hal tersebut dianggap merugikan pekerja karena hak mereka untuk mendapatkan pesangon setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu atau pekerjaan tertentu telah dicabut. Hal tersebut bertentangan dengan UU Pasal 156 yang berbunyi, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima. Kemudian yang ketiga, pasal 150 ayat 2 UU Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk mempekerjakan pekerja lepas atau kontrak tanpa memberikan jaminan sosial seperti tunjangan kesehatan dan pensiun. Hal tersebut dianggap merugikan pekerja karena mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Pasal ini bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 3, yang berbunyi, dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh. Selanjutnya ada proses penyelesaian. Yang pertama, pengajuan gugatan, yang kedua, pemeriksaan gugatan, dan yang ketiga, putusan. Yang pertama, pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ke Mahkamah Konstitusi atau pengadilan yang berwenang. Gugatan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja atau tindakan pemerintah yang dianggap inkonstitusional. Yang kedua, pemeriksaan gugatan. Setelah pengajuan gugatan, pengadilan atau Mahkamah Konstitusi
melakukan pemeriksaan terhadap gugatan tersebut. Dalam pemeriksaan ini, pengadilan atau Mahkamah Konstitusional akan memeriksa apakah gugatan memiliki dasar hukum yang cukup, termasuk apakah pasal-pasal yang dianggap inkonstitusional memang bertentangan dengan konstitusi. Yang terakhir itu keputusan. Setelah pemeriksaan pengadilan atau Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan terkait gugatan tersebut. Jika pasal-pasal yang dianggap inkonstitusional memang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka pasal-pasal tersebut akan dihapus atau diubah. Namun, jika putusan tersebut masih mengalami sengketa, maka kasusnya bisa naik ke tingkat dinding. Dampak UU Cipta Kerja. Yang pertama, ada tergantungnya kepastian hukum dan stabilitas pemerintah Indonesia. Ketidakpastian hukum akan berdampak pada bisnis dan investasi karena investor akan enggan menanamkan modalnya jika tidak ada kepastian hukum yang jelas. Selain itu, inkonstitusi UU Cipta Kerja juga dapat memunculkan krisis politik dan sosial karena adanya perselisihan di antara lembaga-lembaga negara dan kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Selain itu, keputusan pengadilan atau MK yang menghapus atau mengubah pasal-pasal yang dianggap inkonstitusi juga dapat berdampak pada implementasi UU Cipta Kerja secara keseluruhan. Jadi kesimpulan dari UU Cipta Kerja ini ada 4 kesimpulan. Yang pertama, kekuasaan legislatif harus dipertahankan. UU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada eksekutif untuk mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah yang bertentangan dengan prinsip bahwa kekuasaan legislatif harus dipertahankan dan diberikan pada wakil rakyat melalui DPR. Yang kedua, ada kekurangannya keterlibatan masyarakat. Proses pembuatan UU Cipta Kerja ini terkesan kurang melibatkan masyarakat dan mengabaikan suara dan aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi hal yang sangat penting dalam proses legislatif. Lalu yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja juga dianggap melanggar hak asasi manusia, seperti pada pasal 35 dan 170 yang memberikan kekuasaan pada pihak yang lebih kuat dalam sengketa. Lalu yang terakhir, keterbukaan dan transparansi. Proses pembuatan UU Cipta Kerja juga dianggap kurang transparan dan terbuka, sehingga masyarakat kurang tahu tentang isi dan dampak dari UU tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan dari masyarakat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.